Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada minyak di atas bukit, lapang orangnya banyak, yang jawab salam cuma sedikit. Ada minyak sambil bawa-bawa kampak, orangnya banyak, yang jawab salam kudu yang kompak dan serempak. Yang jawab salam pasti pada make sempak. Amin. Jawab salam saya yang kompak, yang serempak, seia, sekata, senada, seirama, sehingga nanti salam kita menggelegar ke angkasa, merasuk ke dalam sukma, nyut-nyutan ke dalam dada. Kata siapa? Kata saya, Aa Arjuna, sang penakluk hati wanita. Yang kompak, mudah-mudahan kalau jawabnya salamnya kompak. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan biar cepat punya jodoh. Yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan biar cepat punya kerjaan. Yang udah berkeluarga, mudah-mudahan punya anak yang soleh dan soleha. Yang jawab salam, mudah-mudahan yang belum pernah pergi ke tanah suci, belum pernah pergi umroh, pergi haji, mudah-mudahan bisa pergi ke tanah suci. Yang jawab salam saya, ibu, emak, mudah-mudahan yang punya utang, utangnya biar cepat lunas. Kenceng amat aminnya, romanya utangnya banyak. Jawab yang kompak, yang serempak. Ada bubur sumsum dimakan sama Umi Tatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Bismillahin nur, nurun ala nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala taura ala jabali tur fi kitabim mastur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qayyul aziz. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para masai, para ajengan, para abuaya, buaya, para asatid wal ustadzat yang tidak bisa saya sebutkan namanya one by one. Kalau kata bahasa Inggrisnya mah wahidan pawahidan. Kalau kata bahasa Arabnya mah uno seuno, siji per siji, satu per satu. Namun tentunya kita doain guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita sehat, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah rizkinya, amin. Sakinah mawadah keluarganya, amin. Ya Rabbal. Wabil khusus yang saya hormati, yang terhormat yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Mahad, apa namanya ini? Apa? Maulana Hasanuddin
yaitu kiai kita, guru kita Al-Mukarram Abis Sari'in SPDI. Yang terhormat Bapak Lurah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan Pak Lurah sehat, berkah umurnya, berkah rizkinya, tambah anaknya, tambah istrinya. Udah amin Pak Lurah. Ya Rabbal. Yang terhormat Ketua Pelaksana yaitu Bapak Ustadz Ade Ahmad Ismail, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RT Sabtono selaku tokoh masyarakat. Yang terhormat Ustazah Rani Mukhreji, kayak nama orang India ini ya. Rani Mukhreji selaku Ketua TPQ DI, apa ini DI? Darul Ihsan. Yang terhormat Ustazah Indah Dwi Pratiwi MPD selaku Kepsek PAUD Maulana dan Kepala Bagian Pengasuhan. Yang terhormat Ustazah Sriwati S. PD suka pulang duluan selaku Kepala PAUD Quran. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah serta Dewan Guru. Yang terhormat para tamu undangan, Bapak dan Ibu Wali Santri serta santri TPQ DI yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Anak hadroh yang saya hormati, pembawa MC yang cantik. Kalau ganteng mah cowok, kalau cantik cewek. Yang mudah-mudahan semua yang kumpul pada sore hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati, kelupaan satu lagi, bagian sound system. Abang siapa namanya? Viko, keren banget namanya Viko. Kayaknya Riko kali Riko. Abang Viko yang mainin sound system. Kalau nggak ada Abang Riko, kalau nggak ada Bang Viko, mungkin saya teriak-teriakan kali ya. Ya, dijempretan suara saya. Adanya speaker, mudah-mudahan ya Bang Viko bisa masuk surga, amin. Bareng sama salon-salonnya. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Udah nikah Bang Viko? Udah nikah belum? Mudah-mudahan biar cepet jodohnya. Punya duitnya? Alhamdulillah kagak. Kalau udah punya duit, kerjaan ada, apalagi yang ditunggu? Ya, kalau jodohnya udah ada langsung merit nikah. Ya, amin, amin. Kapan nikahnya? Besok. Kalau nggak kesiangan. Bapak dan Ibu yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang sama kita cintai, di pondok yang sama kita cintai. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ibadah hanya kepada Allah, pun ketika meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih ujian ke emak, ngasih cobaan ke bapak, bukan mintanya ke Allah, tapi mintanya malah ke mbah dukun. Naudzubillahi min. Maka dikatakan ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Wah. Kalau datangnya ke mbah dukun, konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Habis pada lepek ya. Jadi ibadah kepada Allah
pun ketika meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah. Salawat berbingkai salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita yang tercinta. Beliau yang sangat cinta kepada anak-anak yatim. Nabi kita yang tersayang. Beliau yang sangat sayang kepada fakir miskin. Siapakah beliau? Beliau Nabi kita yang sangat sabar luar biasa. Nabi kita yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Orang-orang yang senantiasa mendapatkan keutamaan karena kesabarannya, karena ketabahannya, karena tekad bulatnya menyiarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Ada 5 Nabi ulul azmi. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Isa mulu. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang sabarnya sangat luar biasa, yang tabahnya sangat luar biasa ketika berdakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di mari, ngomongnya saya di mari pada sore hari ini kagak panjang lebar. Tapi sebelum saya ngomong, ada pepatah mengatakan kayak gini. Belum kenal maka tak sayang. Betul? Belum sayang maka tak cinta. Betul? Bertahan satu cinta, kata anak muda mah. Apa itu bertahan satu cinta? C-I-N-T-A. Apa itu cinta? C, cuma kamu yang ada di hatiku. Asik. I, inginnya aku selalu bersama dirimu. N, nyamannya ketika aku di dekatmu. T, tak bisa hidup aku tanpamu. A, au gelap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya sebenarnya bukan Ricky Fauzi tapi Afgan. Beneran. Afgannya bukan Afgan penyanyi. Mukanya bukan muka mirip Afgan. Mirip nggak muka saya sama Afgan? Terima kasih cinta. Tapi apa itu Afgan? Afgan itu singkatan Ahmad Fauzi Ganteng gitu loh. Dulu nama saya Ricky Fauzi. Tapi karena saya bandel, bin PA, bin geblek, sama orang tua dimasukin ke pesantren. Sebelum dimasukin ke pesantren, Rikinya katanya bawa bandel. Makanya diganti Rikinya jadi Ahmad. Faujinya mah kagak, tetap Fauji. Jadi ketika sebelum masuk pesantren, Rikinya diganti jadi Ahmad. Ahmad Fauzi, tapi di KTP tetap Ricky Fauzi. Tapi kalau manggil Ahmad Fauzi, mau manggil Fauzi silakan, mau manggil Ahmad silakan, asal jangan orang PA bae. Ya, rumah saya di Lengkong Wetan. Tahu Lengkong Wetan? Lengkong Wetan, saya tinggal di sana baru 3 tahun. Kalau di Lengkong Wetan di sana ada perumahan namanya perumahan GSB, nah itu perumahan komplek. Rumah saya bukan masuk perumahan komplek GSB-nya tapi lurus terus. Nah di sana ada rumah tingkat 2 kontrakan 5, nah itu rumah encang saya. Rumah encang saya, rumah encang Haji Suanda, bukan rumah saya. Rumah saya yang ada kandang ayamnya di belakang. Dekat pemancingan, adem, banyak pohon rambutan. Di sini ada pohon rambutan. Banyak sama ya. Di sono banyak juga sama pohon rambutan. Alhamdulillah. Jadi kalau mau mancing, mau ngaso, mampir ke rumah saya, ada majelis namanya Majelis Ikatan Muhasabah, singkatan MIM. Ya, majelisnya namanya Majelis MIM, Majelis Ikatan Muhasabah.
di sana kita nguirit, di sana kita ngerotip, di sana kita ngemanakib, di sana ada juga anak-anak SD yang baca tulis Quran. Alhamdulillah. Itu yang paling terpenting. Makanya pada sore hari ini kita kumpul dalam rangka yaitu marhaban ya Ramadan, selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya apa nih? Dengan semangat Isra Mi'raj. Titik. Mari kita kuatkan iman. Koma, nggak bangun-bangun. Kan koma. Orang koma nggak bangun-bangun kan ya? Koma. Islam dan persaudaraan kita untuk meningkatkan ibadah menjelang Ramadan penuh berkah. Pondok Pesantren Maulana Hasanuddin TPQ Darul Ihsan. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang TPQ pada ketawa? TPQ bukan Q. QQ itu mah QQ. Tapi saya yang pertama saya baca di atas ada bacaan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa angsitu, ketutupan. Apa ini? La'alakum turhamun. Ya. La'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengerin baik-baik, perhatiin dengan tenang agar supaya kita mendapatkan rahmat. Di sini tahfizul Quran, betul. Banyak yang ngapal Quran, betul. Kalau ingat-ingat tentang masalah ngapal Quran, saya ingat sama diri saya sendiri. Dulu saya hafal Quran 3 juz. Salasa juz'an, 3 juz saya hafal. Disuruh sama guru saya ngapalin Quran. Oji, hafalin Quran 3 juz. Saya hafalin. Hafal. Alhamdulillah. Oji, hafalin yang namanya hadis Arba'in Nawawi. Saya hafalin 42 hadis, hafal. Jadi ngapal 3 juz hafal, hadis Arba'in Nawawi hafal. Tapi pala puyeng kayak mau meledak. Tiap malam setoran sama guru, tiap malam setoran sama ustadz. Masya Allah, ternyata semua itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Setahun kemudian pada tahun 2011 udah lahir. Tahun 2011 Bu, saya ikut praktek beasiswa di UIN Ciputat Tangerang Selatan. Itu namanya Fakultas Dirosah Islamiyah. Saya masuk di sana tahun 2011, saya mengikuti seleksi. Ternyata ketika saya seleksi pada saat itu ada 3 dosen yang nguji saya. Tatakallama bilugotul al-arabiyah, ngomongnya pakai bahasa Arab. Tas'al bilugotul al-arabiyah, nanyanya pakai bahasa Arab. Ngomongnya pakai bahasa Arab, nanyanya pakai bahasa Arab. Ketika udah tes bahasa Arab, tes baca kitab, tes baca Quran, tulis semua udah dites. Ternyata saya bilang sama dosennya, ya Sayyid, alhamdulillah hafiztu min hadisi Arba'in Nawawiyah. Hakon hafizta. Naam, insya Allah hafiztu ya Sayyid. Jarib Iqra al hadisus sani. Paham? Ngerti nggak Mak? Nggak ngerti. Saya bilang sama dosennya, artinya begini, alhamdulillah ya Sayyid, saya sudah hafal hadis Arba'in Nawawi. Kaget dosennya, yang bener? Iya bener. Coba baca hadis yang kedua. Pada saat itu saya baca hadis yang kedua, al hadisus sani. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun sadidu bayadi siyab sadidu sawadi sa'ri la yura alaihi saru safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai wa wadu kapala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
ta'budallah wa tuqimus salat wa tutiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujal baita ini statota ila sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala anta budallaha ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak qala fa akhbirni anis sa'a qala mal mas'ulu anha bi alamin minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hupatal uratal alata ri'a sa'i yatatawaluna fil bunyan suman tolako palabitu malian suma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasul alam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Apal enggak tuh? Panjang kagak? Panjang kagak? Ngapalinnya puyeng. Alhamdulillah gara-gara hadis Arba'in Nawawi dari sekian banyak yang ngikut tes beasiswa ada 40 yang keterima, saya masuk peringkat 10 besar. Nilai hadis saya paling tinggi di antara yang lainnya gara-gara ngapalin hadis Arba'in Nawawi. Ternyata guru saya yang nyuruh saya buat ngapalin Quran, guru saya yang nyuruh ngapalin saya hadis, ternyata tahun demikian, tahun yang akan datang itu di situ rahasianya, ada hikmahnya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik semuanya di sini nih, kalau disuruh ngapal Quran di apa? Diapalin, disuruh baca Quran, dibaca Quran, dibaca Qurannya jangan males. Nanti insya Allah ngerasainnya bukan sekarang, tapi nan, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang sama insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentar lagi kita akan datang yang namanya puasa, betul? Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan. Udah banyak nih Bang tanda-tandanya puasa mau datang, betul? Tanda-tandanya bau-baunya udah mulai kendus kalau bentar lagi mau puasa. Dari mana tanda-tandanya? Kalau kita ngelihat TV, kalau ada iklan kecap bango berarti puasa mau datang. Kalau di TV kita lihat ada iklan sirup marjan berarti puasa mau datang. Kalau kita jalan kemana-mana di pinggir jalan banyak yang jualan timun suri, timun puan berarti puasa mau. Kalau di mana-mana harga barang pada naik, listrik naik, ya apalagi beras naik, telur naik, gas naik, susu turun. Susu doang yang turun ya, kagak naik. Ya semuanya pada naik berarti puasa mau datang. Harga-harga sembako pada naik berarti puasa mau datang. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Ayatnya jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah manggil orang-orang siapa? Orang-orang yang dipanggil nih orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Hai. Allah manggil sama orang-orang yang beriman. Hai. Hello. Telah diwajibkan puasa atas kalian. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu apa ciri-ciri takwa? Ciri-ciri takwa dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nih kita mau menyambut bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita. Ma udah siapin belum mau puasa?
Mak, Bu, Bu, nyiapin apa mau puasa? Bapak, opak. Orang-orang yang bertakwa nyiapin bulan puasa mau datang, yang pertama yungfikuna fisarra'i wadarra, rajin berinfak. Rajin berinfak. Apa itu infak? Infak itu beda sama sedekah. Infak itu beda sama hibah. Infak itu beda sama hadiah. Apa itu infak? Infak Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu namanya infak. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, ada seorang kakek-kakek tua. Apa Bu? Kakek-kakek tua, kaya raya, hartanya banyak, bandanya banyak. Di sini ada kayak gitu siapa? Ada ya sini? Kakek-kakek tua, hartanya banyak, duitnya banyak, tanahnya luas. Namanya di zaman Nabi adalah Amr bin Jamuh. Siapa? Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh datang ke Nabi, nanya ke Nabi, ya Rasulullah, harta apa yang mesti saya berikan? Kepada siapa mesti saya berikan? Lalu turunlah ayat ini, Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Dia bertanya kepadamu ya Muhammad tentang masalah infak. Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khair, berikanlah sesuatu barang yang terbaik yang kamu bisa berikan. Alhamdulillah. Jadi infak itu bentuknya barang. Suami ngasih duit ke laki, suami ngasih duit ke bini, suami ngasih duit ke istri, itu namanya infak, nafkah atau nafkah. Suami beliin beras, minyak, baju, kosmetik sama orang bini, orang wadon, itu namanya infak, nafkah atau nafkah. Ya, itu infak. Lalu kepada siapa infak saya mesti berikan? Nah, infak yang pertama yang mesti kita berikan yaitu yang pertama palil walidain, untuk orang tua. Orang tua kita ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan, ibu, ayah. Yang kedua orang tua kita yaitu mertua kita. Yang ketiga orang tua yaitu guru-guru kita. Nih Ramadan mau datang bentar lagi. Datang tuh ke rumah baba, ke rumah emak. Mau Ramadan minta maaf sama baba sama emak. Minta doanya sama baba sama emak, betul? Tapi jangan cuma minta maaf doang, minta doa sama baba sama emak. Ramadan mau datang, bawa tuh sembako ke rumah orang tua, cakep. Pulangnya amplopin tuh ke emak, cakep enggak? Mak, ini enggak banyak ya mak, cuma sedikit doang. Minta maaf ya mak, mau puasa. Minta doanya ya mak, mau puasa. Cakep kagak anak kayak gitu? Cakep kagak anak kayak gitu? Kalau emaknya kagak ada, emaknya udah meninggal dunia, datang ziarah itu ke kuburannya. Kalau punya duit, kasih tuh duit ke anak yatim, diniatin buat pahala emaknya. Alhamdulillah. Terutama emak, kenapa saya bilang emak? Karena emak itu derajatnya 3 tingkat dibanding emak. Emaknya 3, baru baba 1. Berarti emaknya 3, babanya 1, emaknya, karena 3 tingkat, betul? Mau punya emak 3? Kagak. Kan ada lagunya ya yang sering kita dengar. Lautan kasih sayang kepada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan.
dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Betul? 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 Surganya Tuhanmu di bawah kakinya, ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, doyan. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Alhamdulillah. Hidup punya emak 3. Hah? Enak kalau punya emak 3 mah. Minta duit ceban, minta duit ceban, minta duit ceban 30.000. Enak kagak? Kagak. Kagak mau punya emak 3 dia. Ya alhamdulillah. Tuh yang pertama, infak sama orang tua yang lahirin kita, terutama emak. Emak udah capek nih. Hamil 9 bulan 10 hari emak, bukan baba. Ada baba ngamil. Gendutnya doang. Buncit, busung lapar itu mah. Yang hamil siapa? Yang nyusuin? Yang ngelahirin? Yang ngasuh? Emak. Makanya ketika mau puasa datang ke emak, cuci kaki emak, minta maaf sama emak, emak dan emak. Awas, jangan doraka sama emak, kualat nanti ya. Nah, taat nurut sama emak. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Karena ada sahabat Nabi nih Bu, yang bernama Muawiyah bin Jahimah, datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mau jihad. Oh silakan. Rasul nanya tapi sebelumnya, halaka min apa kamu punya emak? Apa kata dia? Naam, saya punya emak ya Rasul. Apa kata Nabi kepada Muawiyah bin Jahimah? Falzamha, maka sayangilah ibumu, rawatlah ibumu, cintailah ibumu, jangan ampe lupa sama karena emak yang udah ngandung melahirkan menyusui membesarkan jangan ngelawan sama disuruh beli cabai sama emak disuruh beli bawang sama emak jangan malah main mobil jangan malah main app. Emaknya manggil, tong neng tong bantu emak beli bawang, beli cabe, tanggung mak, lagi mabar. Kalau emak manggil, jangan dibalas teriak, dipanggil, Udin. Udinnya nyaut, apa mak? Kagak boh. Kalau dipanggil sama emaknya datang dulu. Udah datang ke emak baru ngomong pelan-pelan, apa mamaku? Mama butuh apa? Mama butuh pertolongan. Iya anakku, mama minta beliin cabe ya. Baik siap, oke bos.
berangkat. Tuh namanya anak Jangan emaknya manggil, Udin. Ngapa sih mak? Beli cabe. Barusan nyuruh lagi. Capek mak, pegel mak. Nggak boleh kayak gitu. Palzamha, maka rawatlah, sayangilah, cintaimu ibumu. Kenapa? Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena surga Tuhanmu di bawah telapak kaki ibu. Surga kalian nih di bawah telapak kaki emak. Emak redo, maka Allah redo. Emak kagak redo, maka Allah kagak redo. Jadi emak, nih mau puasa nih ya. Yang punya emak datang, tapi bawa sembako mak. Ya, jangan tangan kosong. Jangan datang malah cari madang. Pulangnya malah ngebungkusin. Itu namanya anak PA. Mau puasa datang ya kan, minta maaf, minta doain, bawa sembako, pulangnya kasih duit. Ya kalau adanya gocap ya kasih gocap. Ya kan, punya 20.000 ya kasih 20.000. Ya kalau kita kagak ngelihat yang namanya ukuran besar duitnya, betul. Yang penting diperhatiin sama anak, betul. Itu udah girang banget dikasih duit 20.000, dicium-cium itu duitnya. Ini duit dari anak gua ini 20.000, disimpan sama dompetnya sama tuh si emak. Girang banget tuh emak, betul. Ini mak kagak datang ke rumah emak, minta maaf mak kagak, minta doain mak kagak, bagi mak kagak, ngebawain mak iya, numpang madang mak iya, ngerepotin emak ya iya, betul. Di sini ada kayak gitu, ada di sini. Banyak. Kagak ada ya di sini mah ya, amin. Ya Robbal alamin. Yang kedua, orang tua kita, mertua kita. Kalau udah nikah punya mertua tuh kasih sembakonya, mertua kasih tuh duitnya, minta maaf sama mertua. Yang ketiga, orang tua kita yaitu guru kita. Mau puasa mau Ramadan, yang punya ustadz, yang punya ustazah, yang punya kiai, yang punya guru, datang tuh ke rumah gurunya, minta maaf, minta doain, tapi bawa sembako, bawa makanan, pulangnya kasih duit setahun sekali. Ini guru-guru kita, kiai-kiai kita di kampung kagak diperhatiin, udah habis kurus banget tuh guru kita. Bayaran ngaji sebulan sekali, gocap mikirnya lama banget tuh. Betul. Guru ngaji ngajarin alif batata sampai anak kita baca Quran, bayaran sebulan goceng. Lah kirain goceng parahan di Maria. 2.000. Murahan lagi 2.000. Itu guru ustadz gak punya kerjaan apa-apa, cuma ngajarin bocah. Itu guru kering, kerempeng, kagak begiji itu guru, betul. Setahun sekali datengin tuh guru kita yang ngajarin anak-anak kita ngaji, bawain tuh sembako. Apa kesenangan guru, apa kesukaan guru, pulangnya amplopin. Itu guru seneng kagak? Ustadz seneng kagak? Di hatinya berdoa, ya Allah, moga-moga orang tua itu hartanya, rizkinya berkah, anaknya soleh dan soleha, amin. Ya Robbal alamin. Itu yang pertama, nafkah kepada kedua orang tua. Yang kedua, nafkah kepada siapa kita mesti berikan? Wal akrobin, kepada orang-orang yang terdekat. Koribun, dekat. Akrob, sangat dekat. Akrobin, yang terdekat. Korib, dekat. Akrob, sangat dekat. Jamil, ganteng. Ajmal, sangat ganteng. Kobi, jelek. Akbah, sangat jelek. Hancur. Ya. Koribun, dekat. Akrobin, yang terdekat. Siapa yang terdekat? Punya istri. Nah, setelah orang tua, istri kasih nafkah, anak kasih nafkah, keluarga terdekat. Siapa lagi? Saudara, punya abang, punya empok kandung, abang kandung, mau puasa,
datengin tuh kita punya abang, datengin tuh kita punya empo sebagai adik. Po, bang, maafin ya adek, kalau adek punya salah selama ini mau puasa. Tapi bawain tuh sembako, ya kan? Begitu kagak di mari? Adek ke rumah abang, ke rumah empok, minta maaf bawain sembako. Nih ya po, nih ya bang, sembako apa adanya. Yang penting silaturahim tetap terjaga. Jangan sampai saudara sama saudara pada berantem, pada ribut. Udah mau rowahan, udah mau munggahan. Rowahan kagak, munggahan kagak, berantem mulu. Ngerebutin harta yang kagak jelas. Betul? Betul. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Sama saudara kudu akur, sama abang adek kudu akur. Jadi nafkah yang kedua sama keluarga terdekat. Yang ketiga waliyatama, kepada anak-anak yatim. Nih Pak Lurah kita alhamdulillah sangat cinta sama anak-anak yatim. Betul? Insya Allah kalau cinta sama anak-anak yatim niscaya akan kumpul bersama Rasul. Kumpul bersama Nabi. Kenapa? Karena Nabi cinta sama anak yatim, Pak Lurah cinta sama anak yatim, suka bagi harta sama anak yatim, maka insya Allah Pak Lurah kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya robbal. Ibu-ibu cinta sama anak yatim, ibu-ibu kumpul sama Rasul. Bapak cinta sama anak yatim, cinta kumpul sama Rasul. Kalau kita cinta sama anak yatim, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang susah. Yang kelima, wabnis sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalau ada orang musafir datang ke rumah kita, ngetok pintu rumah kita, kalau bahasa kita mah ya tukang pinta-pinta lah gitu. Nggak tahu rumahnya di mana. Ada tukang pinta-pinta datang ke rumah kita. Pas datang ke rumah kita ngucapin salam, ya Maya, assalamualaikum. Baru dijawab waalaikumsalam. Maaf bang, maaf pak. Harusnya jawab salam dulu. Ada yang minta-minta assalamualaikum. Jawab dulu waalaikumsalam. Maaf ya, kayak gitu. Ini mah kagak. Udah kelihatan dari jauh mau datang, gubrak, tutup pintu. Ada pengamen mau datang, gubrak, tutup pintu. Takut dipinta, betul. Udah gitu ngatain, dia lagi. Bosan gua ngelihatnya. Kalau kagak mau ngasih mendingan diam, nggak usah banyak ngomong. Udah kagak ngasih ngatain tukang pinta-pinta. Ada tukang pinta-pinta ngucapin salam, assalamualaikum, jawab dulu salamnya, waalaikumsalam. Itu namanya infak, ya, memberikan barang kepada orang-orang yang terdekat. Alhamdulillah. Nah yang terakhir yaitu kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nggak jauh-jauh. Isra Mi'raj ngajarin kepada kita tentang sholat yang berapa waktu? 5 waktu, 17 rakaat sholat. Ketika masuk ke alam kubur, orang yang kagak sholat ditanya sama malaikat kubur, man robuka, siapa Tuhanmu? Kagak sholat, maka amal-amal yang lain sia-sia, angus, kagak ada nilainya. Ya. Tapi kalau kita sholat, rajin sholat yang 5 waktu, sholat sunnah, maka ketika ditanya sama malaikat kubur, man robuka, siapa Tuhanmu? Jawab sholat, Allahu Rabbi, alhamdulillah. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amal-amal yang lain pun akan ikut buruk. Maka memperingati Isra wal Mi'raj, jangan lupa sholat dan sholat. Ya kalau misalnya nggak 5 waktu, ya jangan sampai ditinggalin baik. 3 waktu, johornya sholat, asarnya kagak. Maghribnya sholat, isanya kagak. Mending kagak? Ya masih mending Ustadz, katanya mah begitu. Ya nggak apa-apa, tapi alhamdulillah pelan-pelan dikit-dikit sampai benar-benar bisa 5 waktu. Jangan sampai zuhur
pagawean, asar, keur di jalan, maghrib, kacapean, isya, kaheesan, subuh, kebablasan, setan sholat kagak, setan sholat kagak, setan kagak sholat. Berarti kalau punya baba kagak sholat baba, emang kagak sholat emak, orang tua kagak sholat orang tua, anak kagak sholat ente, ustadz kagak sholat, setan kagak sholat. Ya. Berarti kalau kita kagak sholat 11, 12 sama setan. Naudzubillahi min dalik. Jadi yuk sama-sama ya pada sore hari ini kita memperingati marhabannya Ramadan sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj. Yang pertama apa? Yang pertama kita kudu ingat sama jasa-jasa kebaikan orang tua ki. Jangan sampai lupa sama orang tua ki. Adanya kita gara-gara adanya orang tua ki. Oleh karena itu kita berbakti sama kedua orang tua kita. Amin. Amin. Ya Robbal. Yang kedua yaitu kita kudu rajin-rajin berinfak, berbuat baik, bersedekah kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa? Keluarga, anak yatim, orang miskin dan musafirin. Yang ketiga yang terakhir, yuk sama-sama kita rajin-rajin lagi dengan sholat yang 5 waktu. Bu, ibu pengen anaknya soleh-solehah, jangan sampai ditinggalin 5 waktunya. Bilang sama suaminya, sesibuk apapun kerja abang, jangan sampai lupa yang namanya 5 waktu. Walaupun kagak jamaah, yuk sholat di rumah sama istri. Kagak bisa sholat sama istri, yang penting masuk. Jangan sampai sholat ditinggal. Anak-anak kita bu, ngeliatin kita. Emaknya demen megang remote, anak-anaknya berebutan Tapi kalau emaknya megang tasbih, emaknya zikir, zikrullah, ingat kepada Allah, anak-anaknya ngeliatin, anak-anaknya ngedengerin, maka insya Allah anak-anaknya bakal ngikut. Alhamdulillah, sholat apalagi mau puasa, dah itu aja. Amin ya Robbal alamin. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini cuaca yang begitu sangat mendukung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita punya acara. Amin ya Robbal. Kita doain buat guru kita, kiai kita, orang tua kita yaitu Al Mukarrom Abi Sariin SPD, mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umurnya, berkah rizkinya. Dan kita doain juga untuk Pak Lurah kita, mudah-mudahan Pak Lurah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ibu-ibu yang punya anak, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anaknya bisa menjadi investasi di dunia dan di akhiratnya. Amin ya Robbal. Dan adik-adik, Upin Ipin, adik-adik semuanya yang kumpul, tadi yang pada maju dari jam 1 siang sampai sekarang, mudah-mudahan jadi anak yang baik, jadi anak penghafal Al-Quran, jadi anak yang soleh, jadi anak yang sukses, jadi anak yang ingat sama jasa-jasa kedua orang tuanya. Amin ya Robbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah biniyatil qabul wa biniyatil barakah wa ila hadratur rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Robbal alamin. Itu